Kalau tidak cepat berhasil, anggapannya merasa tertinggal. Kalau tidak terlihat, merasa tidak berarti. Kalau tidak sesuai standar, malah merasa gagal. Budaya perbandingan, budaya insan, budaya validasi. Kita tidak kehilangan kemampuan, kita tidak kehilangan peluang, kita kehilangan ketenangan dalam proses berbicara mengenai kelahiran yang melampaui logika. Padahal keajaiban besar terkadang adalah tetap berada di jalan yang benar secara konsisten. Maka Nabi Ishak adalah simbol keteguhan dalam keberlanjutan. Tidak semua yang lama itu terlambat. Kadang kehadirannya itu sedang dipersiapkan dengan sempurna. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Ingin hasil cepat dan instan. Ingin jawaban sekarang, ingin kepastian sekarang juga. Telat sedikit gelisah, tertunda sedikit marah. Tidak sesuai harapan, lalu kecewa. Berbeda dengan Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah yang sudah kita bahas di kajian sebelumnya. Mereka menunggu bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, tapi puluhan tahun, tanpa kepastian, tanpa tanda-tanda, tanpa jaminan yang terlihat. Hari ini, kita sering bertanya, kenapa hidup saya belum seperti yang saya harapkan? Berbeda dengan mereka, Ibrahim dan Sarah. Mereka tidak bertanya kenapa. Mereka tidak bertanya kapan. Hanya satu yang mereka lakukan. Bersimpuh tegar, tersenyum, melanjutkan hidup dengan rasa tetap percaya. Sarah memberi refleksi utuh bagi perempuan-perempuan hari ini. Kita ambil contoh. Misal, dalam menghadapi tekanan sosial yang sering kita jumpai pada mereka. Harus segera menikah, harus cepat punya anak, harus sempurna menurut standar dunia. Dan ketika tidak terjadi, muncul rasa gagal. Lihat Siti Sarah, beliau menua. Segala jawaban hidupnya beliau dapat dalam kondisi yang secara manusiawi dianggap tidak mungkin. Siti Sarah tidak kehilangan iman, tidak kehilangan ketenangan. Ini menggambarkan betapa indah nilai diri yang patut kita teladani untuk kehidupan. Nabi Ibrahim pun sama. Refleksi nyata bagi laki-laki hari ini. Manusia hari ini terlalu terburu-buru menyikapi banyak hal. Merasa harus cepat berhasil, harus jadi pemimpin, harus punya hasil nyata. Kalau tidak, merasa gagal. Sama seperti yang sudah dijelaskan tentang Siti Sarah. Beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah tua. Belum punya keturunan dari Sarah. Tapi tidak kehilangan arah. Tidak kehilangan iman. Satu dari sekian banyak gambaran sederhana bahwa laki-laki tidak diukur dari cepatnya mendapat keberhasilan. Tapi kuatnya iman dan keteguhannya menjalani proses. Dan di titik ini, Allah menghadirkan sesuatu yang melampaui logika manusia. Apa itu? Lahirnya Nabi Ishak. Simbol perjalanan dan ketakwaan dua manusia terbaik di muka bumi akan kesabaran dan keikhlasan. Simbol akan jawaban dari doa-doa manusia yang akan dan selalu Tuhan kabulkan. Berbicara mengenai kelahiran yang melampaui logika. Hari ini kita percaya kalau tidak masuk akal artinya tidak mungkin terjadi. Nabi Ishak lahir saat secara logika itu tidak mungkin. Ini bukan sekadar kelahiran. Ini adalah jawaban atas kesabaran panjang. Berbeda dengan nabi lain yang punya mujizat. Secara visual, kisah Nabi Ishak justru menunjukkan mujizat dalam bentuk keberlanjutan dan kebaikan. Kita sering menganggap keajaiban itu harus besar. Padahal keajaiban besar terkadang adalah tetap berada di jalan yang benar secara konsisten. Apa keistimewaan Nabi Ishak? Dalam kisahnya, Nabi Ishak bukan sekedar anak, tapi kelanjutan misi langit, di mana beliau adalah nabi yang dilahirkan untuk melanjutkan dakwah dan risalah tauhid ayahnya. Menjaga cahaya kebenaran dan utusan Tuhan yang menjadi mata rantai
dan bagian dari garis kenabian setelahnya yang bertugas menjaga nilai dalam ketenangan, bukan konflik besar. Nabi Ishak lahir bukan hanya sebagai jawaban doa, melainkan jawaban yang membawa dampak besar setelahnya karena ilmu dan keberkahannya. Seperti yang tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 28 yang artinya, janganlah takut, mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan akan kelahiran seorang anak yang sangat berilmu. Jika Nabi Ibrahim adalah simbol keberanian, maka Nabi Ishak adalah simbol keteguhan dalam keberlanjutan. Maknanya, tidak semua orang harus memulai, tapi seseorang harus menjaga agar kebaikan dan keberkahan tidak berhenti. Itulah Nabi Ishak alaihissalam. Kita sering tertarik pada cerita besar, dramatis, penuh konflik. Nabi Ishak justru menunjukkan kebenaran bisa hidup tanpa harus selalu terlihat heboh. Ini penting, karena tidak semua perjuangan terlihat, tapi bukan berarti tidak bernilai. Ia adalah simbol bahwa tidak semua keajaiban datang dengan suara yang keras. Nabi Ishak adalah gambaran bahwa keajaiban datang dalam bentuk jawaban yang tenang, tapi mengubah segalanya. Sekarang, mari kita jujur melihat diri kita. Kita hari ini ingin cepat, ingin terlihat, ingin diakui. Namun Ibrahim, Sarah, bahkan Ishak sabar, tenang, konsisten. Hari ini kita hidup di budaya insan, budaya validasi hingga budaya perbandingan. Kalau tidak cepat berhasil, anggapannya merasa tertinggal. Kalau tidak terlihat, merasa tidak berarti. Kalau tidak sesuai standar, malah merasa gagal. Mereka menjalani hidup tanpa semua tekanan itu, dan disinilah masalahnya. Kita tidak kehilangan kemampuan, kita tidak kehilangan peluang, kita kehilangan ketenangan dalam proses. Lalu, apa dampaknya? Bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis sosial, tapi krisis kesabaran dan krisis makna dalam proses. Kita ingin keajaiban tanpa melalui kesabaran panjang. Kita ingin hasil tanpa siap menunggu. Kita ingin keajaiban tanpa melalui kesabaran panjang. Padahal kisah Nabi Ishak justru berkata, yang datang terlambat menurut manusia bisa jadi tepat menurut Allah. Apa yang harus kita lakukan? Untuk wanita, belajar dari Siti Sarah yang tidak mendefinisikan dan mendiskreditkan diri dari tekanan sosial dan tetap tenang dalam ketidakpastian. Untuk laki-laki, belajarlah dari Nabi Ibrahim yang tetap kuat meski hasil belum terlihat dan tetap yakin meski proses itu panjang. Untuk kita semua, belajarlah dari Nabi Ishak untuk senantiasa menjaga kebaikan secara konsisten dan tidak harus selalu terlihat besar untuk bernilai. Allah menjanjikan keberkahan untuk kita semua melalui arah dan langkah Ishak jika kita mengikutinya. Hari ini mungkin kita tidak butuh lebih banyak peluang, tidak butuh lebih banyak jalan. Kita hanya butuh lebih banyak kesabaran. Karena bisa jadi yang kita anggap terlambat sebenarnya sedang dipersiapkan. Dan jika ada satu kalimat yang bisa kita pegang hari ini, maka yakinkanlah bahwa tidak semua yang lama itu terlambat. Kadang kehadirannya itu sedang dipersiapkan dengan sempurna.